Diam-diam kupasang GPS di mobil suami yang izin dinas. Tapi kulihat lokasinya malah berhenti di kos adikku. Saat kudobrak pintu kos, aku tak menyangka mereka keji sekali. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senin pagi itu dimulai dengan aroma yang familiar. Kopi tubruk pekat dan bau aftershave mahal Dior yang selalu dipakai Mas Sabab. Aku, Dinda, sedang menumis telur dadar ketika lengannya melingkari pinggangku dari belakang. Dinas ke Surabaya 3 hari. Sayang, bisiknya di telingaku, suara serak khas pagi hari. Meeting sama klien proyek jalur tol baru. Banyak yang harus dibahas di lapangan. Aku menoleh, memberinya senyum tipis. Hati-hati di jalan. Nanti malam telepon ya. Iya, pasti. Dia mengecup keningku cepat, seperti rutinitas. Tapi matanya, entah mengapa aku merasa tidak sepenuhnya menatapku. Ia melirik jam Rolexnya yang palsu, hadiah dariku 3 tahun lalu. Aku buru-buru, pesawat jam 9. Dia melahap sarapan dengan cepat, mengunyah seperti tak punya waktu. Tas kecilnya sudah menunggu di dekat pintu. Aku mengantarnya, memberinya koper kecil. Saat membuka pintu, dia berhenti sebentar. Oh ya, tolong jenguk Yuni kalau sempat. Dia kan lagi sedih-sedihnya. Bilang saja kakak iparnya menyayanginya. Senyumnya terkesan dipaksakan sebelum akhirnya melangkah keluar, meninggalkan bayangan tinggi dan wewangian mahal yang perlahan larut tertiup angin pagi. Pintu tertutup. Kesunyian menyergap. Kalimat terakhirnya menggantung di udara. Kakak iparnya menyayanginya. Kenapa harus mengatakan itu? Kenapa bukan kakaknya menyayanginya? Atau kami menyayanginya? Hatiku berdesir tak karuan. Perasaan tak enak yang sudah kusimpan selama berminggu-minggu mulai menggeliat lagi. Sejak Yuni putus dari Aldi 2 bulan lalu, Mas Sabab jadi sangat perhatian. Terlalu perhatian. Dia yang pertama kali menawarkan diri menjemput Yuni dari apartemen Aldi malam itu. Dia yang sering mengajaknya makan siang atau sekadar minum kopi. Katanya untuk menghibur adik ipar yang sedang patah hati. Aku sendiri sibuk dengan deadline audit klien besar, sehingga seringkali merasa bersalah karena tak bisa mendampingi adikku. Aku malah merasa berterima kasih pada suamiku. Tapi ada sesuatu yang berubah. Hal-hal kecil yang mulai tidak beres. Seperti ponsel Mas Sabab yang sekarang selalu dalam mode senyap dan terbalik di meja. Seperti dia yang lebih sering mandi sepulang dinas sebelum menyentaiku. Seperti gelang emas munggu dengan liontin huruf Y yang hilang dari kotak perhiasanku. Dan ketika kutanya, dia hanya berkata, "Mungkin kamu salah taruh, Din. Atau mungkin kecurian? Tapi kan kita nggak ada art." Dan yang paling membuatku tersentak adalah malam minggu lalu. Saat tidur, dia menerima pesan. Layarnya menyala sejenak. Cukup untuk kulihat nama, Yun, di notifikasi yang muncul dan sepenggal kalimat. "Mas, besok jam 4 biasa, ya? Aku kangen." Dia bangun terburu-buru, mematikan layar, dan berkata itu hanya spam. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Naluriku sebagai wanita, sebagai istri, berteriak keras. Aku bukan orang yang mudah percaya pada firasat, tapi sebagai akuntan, aku percaya pada bukti. Dan aku butuh bukti sebelum pikiranku yang liar ini menghancurkanku sendiri. Seminggu yang lalu, tanpa pikir panjang, aku membeli pelacak GPS kecil berbentuk magnet di sebuah toko online. Pagi tadi, sebelum dia bangun, aku menyelinap ke garasi dan memasangnya di kolong mobilnya, di dekat roda belakang, tempat yang tak akan terlihat kecuali disengaja mencari. Sekarang, setelah kepergiannya, dengan cangkir kopi yang mulai dingin di tangan, aku membuka aplikasi di ponselku. Jantung berdebar kencang, mengetuk-ngetuk tulang rusukku. Layar menunjukkan sebuah peta. Sebuah titik merah bergerak dari rumah kami di kawasan Pondok Indah, menuju arah bandara. Aku menarik napas lega. Mungkin aku hanya paranoid. Mungkin. Tapi titik merah itu tidak belok menuju jalan tol yang mengarah ke Bandara Suta. Ia justru melaju ke arah dalam kota, melintasi Cilandak,
lalu ke arah Tebet. Denyut nadiku semakin kencang. Aku terus memantau, berharap dia hanya mengambil sesuatu atau bertemu seseorang sebelum ke bandara. Titik itu berhenti. Berdiam. Aku zoom in. Lokasinya bukan bandara. Bukan hotel meeting. Bukan tempat yang berhubungan dengan proyek tol. Alamatnya jelas terbaca. Jalan Melati nomor 15, RT 04 RW 08. Tebet, sebuah gang kecil yang terlalu aku kenal. Tempat kos-kosan Yuni. Dunia di sekelilingku seketika senyap. Hanya ada deru telingaku sendiri dan titik merah yang berkedip-kedip di layar, seperti mengejek kenaifanku. Kubandingkan dengan lokasi kos Yuni di kontak ponselku. Tepat. Persis. Tangan gemetar. Napas tersengal. Aku mencoba menelepon Mas Sabab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Langsung voicemail. Aku telepon Yuni. Halo, saya Yuni lagi nggak bisa angkat telepon nih. Voicemail juga. Aku menatap titik merah itu, tak bergerak, seperti terpaku di lokasi itu. 1 jam. 2 jam. Kata-katanya pagi tadi bergema lagi. Meeting sama klien proyek jalur tol baru. Dan kalimat dari pesan yang kulihat. Aku kangen. Kopi di cangkirku sudah dingin sama sekali. Seperti es yang membekukan jari-jariku. Aku masih duduk di kursi makan, menatap layar ponsel yang mulai redup. Titik merah itu masih di sana. Tak bergerak. Sebuah pertanda. Sebuah awal dari segala runtuhan yang akan datang. Dan aku tahu, diam-diam, hidupku baru saja berbelok ke jalan yang gelap dan penuh duri. Dimulai dari sebuah titik merah di peta digital yang berani menyuarakan kebenaran paling kejam. Dinginnya kursi makan itu mulai merambat naik, menusuk tulang punggungku. Tapi aku masih tak bisa bergerak. Mata terpaku pada titik merah yang tak bergerak. Seolah dengan menatapnya cukup lama, aku bisa mengubah arti dari fakta brutal itu. Ponsel di tanganku bergetar tiba-tiba, membuatku nyaris terjatuh dari kursi. Sebuah nama muncul di layar. Mama. Jempolku gemetar di atas tombol hijau. Suara ibu langsung memecah kesunyian ruangan yang mencekam. Dinda, kenapa suaramu seperti itu? Kamu sakit? Aku menyeka sudut mata yang tanpa sadar sudah basah. Tidak, Ma. Baru bangun. Ada apa? Itu, tentang Yuni. Suara ibu terdengar berat, penuh kekhawatiran. Aku tadi pagi telepon dia. Suaranya kayak habis nangis semalaman. Dia bilang Aldi sudah benar-benar putus kontak, memblokir dia di mana-mana. Aku khawatir, Din. Dia sendirian di kos. Kamu bisa nggak jenguk dia hari ini? Lumpuh. Itulah yang kurasakan. Air di kapal sudah sampai di dek, tapi nahoda masih berpura-pura tak melihat. Mas Sabab yang janji mau jenguk dia hari ini. Ma, kataku, suaraku terdengar datar dan asing di telingaku sendiri. Katanya dia ada waktu sebelum dinas. Oh, Sabab yang mau jenguk? Baguslah. Suara ibu terdengar lega. Pria kan lebih bisa ngasih nasihat yang tegas ke Aldi. Tapi kamu tetap harus perhatian. Ya, dia kan adikmu satu-satunya. Percakapan itu terus berlanjut. Tapi kupingku sudah tak menangkap apa-apa selain desisan suara ibu. Pikiranku melayang ke 3 minggu yang lalu. Ke malam pertama setelah Yuni putus. Malam itu hujan deras. Telepon dari Yuni datang tengah malam. Suara cemprengnya pecah oleh isakan. Kak, Aldi ninggalin aku. Dia ketemu cewek lain di kantornya. Aku diusir dari apartemennya. Barang-barangku dilempar keluar. Aku langsung bergegas. Tapi Mas Sabab yang sudah memakai jaket lebih dulu. Kamu istirahat, Din. Besok kan ada presentasi penting. Aku saja yang jemput Yuni. Lebih aman, laki-laki jaga-jaga kalau Aldi masih ada dan mau buat masalah. Aku protes, tapi dia bersikeras. Matanya berbinar dengan semangat yang tak biasa. Serius, percayakan sama aku. Aku yang akan urus ini. Dia pergi selama hampir 4 jam. Saat kembali, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu. Sebuah kepuasan samar di raut wajahnya yang biasanya datar. Gimana? Tanyaku cemas. Yuni sudah aman di kos. Aku bantu angkat barang, beliin dia makan, dan nenangin dia. Sedih banget, Din.
Kasihan lihatnya. Lalu dia menambah, dengan suara rendah, Aldi itu bajingan. Gak tahu diri punya wanita seperti Yuni. Sejak malam itu, segalanya berubah. Yuni, yang dulu mandiri dan sedikit menyebalkan dengan gaya perempuan metropolitannya, berubah menjadi gadis kecil yang rapuh. Tapi rapuhnya itu hanya tampak untukku melalui telepon, atau untuk orang tua kami. Di hadapan Mas Sabab, seingatku, dia selalu terlihat bersemangat. Bersemangat saat Kak Sabab mentraktirnya makan sushi mahal. Bersemangat saat Kak Sabab memberinya tiket konser yang katanya dapat gratis dari klien. Bersemangat saat diajak Kak Sabab jalan-jalan ke mall untuk menghilangkan stres. Dan aku sibuk. Sibuk dengan pekerjaan yang memang kucintai. Sibuk membangun karir sebagai akuntan kepala di firma yang bonafit. Aku yang membiayai sebagian besar hidup mewah kami, termasuk membayar DP mobil yang kini dipakai Mas Sabab untuk menghibur adikku. Aku yang terlalu percaya. Panggilan dengan ibu sudah berakhir. Ruangan kembali senyap, tapi kini dipenuhi oleh hantu-hantu kenangan. Kenangan senyum Mas Sabab yang terlalu lebar saat memuji masakan Yuni. Kenangan gelak tawa mereka berdua yang terdengar serasi saat menonton komedi di ruang keluarga. Kenangan Yuni yang tiba-tiba mulai memakai parfum dengan wangi vanila dan sandalwood, persis seperti yang selalu dipakai Mas Sabab. Aku bangkit, kaki terasa seperti dijejali beton. Aku berjalan menuju kamar Yuni, kamar tamu yang sering dia pakai jika menginap. Kudapati kamar itu rapi, terlalu rapi. Tapi di bawah bantal, ada sesuatu yang menyembul. Sehelai dasher motif polkadot. Dasher milik Mas Sabab yang kukira hilang di Binatu. Dan di sampingnya, terselip di antara halaman buku harian Yuni yang sengaja dia tinggalkan terbuka. Sekarang aku yakin itu sengaja. Ada sebuah foto Polaroid. Foto itu diambil dari belakang. Dua sosok duduk berdekatan di sebuah kafe, kepala nyaris bersentuhan. Wanitanya memakai topi lebar yang kupunya, tapi aku tahu itu bukan aku. Caranya mendekatkan bahu, lekuk tubuhnya. Itu Yuni. Pria di sebelahnya, dengan kemeja lengan pendek biru yang sangat aku kenal, adalah Mas Sabab. Tangannya, dengan jam Rolex palsu itu, sedang memegang tangan Yuni di atas meja. Di bawah foto, dengan tulisan miring khas Yuni, tertulis, "With my rock, the storm fails less scary." Napas tercekat di tenggorokan. Buku harian itu seolah terbakar di tanganku. Aku tak bisa membacanya lebih jauh. Bukti-bukti kecil itu, yang dulu kusangkal satu persatu, kini berbaris rapi menjadi sebuah batalion kebenaran yang menghancurkan. Aku kembali ke ruang makan, memandang titik merah yang masih setia berada di jalan Melati nomor 15. Rasa sakit yang tadi membeku, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih tajam dari sekadar kesedihan. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini pengkhianatan berlapis. Ini adalah dua orang yang kupercaya, yang kucintai, bersekongkol menusukku dari jarak paling dekat, sambil memanfaatkan kelemahanku, kebaikanku, dan kesibukanku. Dan titik merah di layar itu bukan lagi sekadar pertanda. Itu adalah saksi bisu. Saksi pertama dari sebuah perang yang bahkan belum mereka sadari akan mereka hadapi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa di dada hanyalah sebuah kehampaan yang luas dan dingin, seperti angin yang berhembus di ruang kosong sebelum badai benar-benar melanda. 2 jam titik merah itu diam. 2 jam aku terpaku, badan lemas di kursi makan, otak berputar kencang menyusun skenario terburuk sekaligus berharap ada penjelasan logis. Penjelasan yang tak kunjung datang. Aku tak bisa tinggal diam lagi. Kehampaan tadi berganti dengan energi gelap yang mendidih, mendorongku untuk bergerak. Aku mandi dengan air dingin yang menyakitkan, mengenakan jeans dan kaos polos, wajah pucat tanpa riasan. Di cermin, mataku seperti milik orang lain. Dingin, berbinar dengan keputusan yang berbahaya. Perjalanan ke Tebet seperti dalam mimpi buruk. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Setiap klakson terdengar seperti teriakan ejekan. Aku memarkir mobil 1 blok dari kos Yuni. Jantung berdebar kencang menyesaki tenggorokan. Dari jauh, aku bisa melihat mobil hitam Mas Sabab, mobil yang kucicil dengan bonus kerjaku, parkir dengan somongnya di depan pagar kos berwarna hijau pudar.
Dunia sekeliling sepi, seolah ikut menahan napas. Kaki gemetar menaiki tangga besi yang berderit. Setiap langkah mengingatkanku pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, ketika aku masih saudara yang peduli, bukan orang asing yang hendak mengorek luka. Suara samar-samar terdengar dari lantai 2. Bukan tangisan Yuni yang sedih, tapi tawa. Tawa ringan, intim, yang teredam oleh pintu kayu lapis. Tangan berkeringat menggenggam gagang pintu. Detik-detik sebelum meledak, pikiranku justru melayang ke hal-hal absurd. Apa mereka sedang menonton komedi? Apa Mas Sabab membawakannya makanan favorit dan mereka bersenda gurau? Lalu, terdengar suara Yuni, jelas dan manja, merembes dari celah pintu. Jadi nggak mau pulang, dong, sayang. Dan jawaban Mas Sabab, dengan nada rendah yang biasa dipakainya untuk membujukku. Pulang mau apa? Di sana cuma ada dia yang sibuk sendiri. Nafasku terhenti. Semua keraguan, harapan palsu, tata krama, dan rasa takut meledak menjadi satu tindakan buta. Kerak. Gagang pintu yang tidak terkunci itu terbanting terbuka, membentur dinding dengan suara keras yang memecah kesunyian lorong kos. Pemandangan itu menyergap mataku seperti pukulan di ulu hati. Di atas tempat tidur kos sempit berpagar besi putih, dua sosok telanjang membelalak ke arahku. Yuni terlempar ke belakang. Wajahnya yang cantik memudar dari senyum menjadi palungan kengerian yang sempurna. Mas Sabab, yang tadi bersandar di kepala tempat tidur, terduduk tegak, tangan masih terulur seperti ingin menyentuh kulit adikku. Bau parfum vanila sandalwood dan bau seks memenuhi ruangan pengap itu. Dunia benar-benar runtuh dalam hening yang memekakan. Aku tak bisa bersuara, tak bisa menangis. Hanya bisa menatap, mencerna setiap detail kekejaman itu. Sprei motif bunga murah yang sudah kusam, pakaian mereka yang berserakan di lantai, kemeja biru Mas Sabab tergantung di kursi, blus imut Yuni teronggok di dekat kakiku. Di bangku kecil dekat jendela, ada 2 gelas kopi dari kafe mahal yang biasa kami kunjungi. Dan kemudian, mataku tertarik pada kilauan emas di pergelangan tangan kanan Yuni, yang sedang berusaha menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sebuah gelang emas mungil dengan liontin huruf Y yang runcing. Gelangku. Hadiah ulang tahun darinya setahun yang lalu. Yang katanya hilang. Kak. Suara Yuni tercekat, pecah. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tapi kali ini, air mata itu tak lagi menyentuhku. Mas Sabab, dengan reaksi lebih cepat, wajahnya berubah dari panik menjadi kemarahan yang palsu. Dinda, apa yang kamu menguntit aku? Aku masih tak bisa bicara. Tanganku menunjuk, jari gemetar, mengarah ke gelang itu. Suaraku akhirnya keluar, parau dan asing. Gelangku. Yuni menyembunyikan tangannya dengan panik. Ini replika, Kak. Aku beli karena kangen sama kakak. Bohong, desisku. Kekuatan mulai kembali, dipompa oleh amarah yang membara. Ada goresan kecil di bagian dalam, dekat pengait. Dari saat kena gas pertas. Coba lihat. Wajah Yuni berubah pucat, membenarkan segalanya. Dia tak perlu melihat. Dia sudah tahu. Dinda, ini bukan apa yang kau pikirkan. Mas Sabab mencoba bangkit, tapi tersandung selimut. Aku kesini karena Yuni menelepon panik. Dia mau bunuh diri. Aku cuma menghibur. Tanpa baju? Tanyaku, suaraku datar. Dengan gelang milikku di tangan adikku? Dengan menelepon kalian berdua yang langsung voicemail. Aku tertawa, suara yang pendek dan pahit. Kalian berdua. Rasa mual menyerang. Aku memutar badan, tak tahan melihat wajah mereka lagi. Aku ingin keluar dari neraka kecil ini. Tolong, Kak, jangan bilang siapa-siapa. Teriak Yuni dari dalam, suaranya penuh keputusasaan yang egois. Aku hancur. Aldi sudah hancurkan aku. Kalau keluarga tahu, aku bisa mati. Aku berhenti di ambang pintu, tanpa menoleh. Kata-kata terakhirku untuk mereka berdua di ruang itu keluar seperti semburan es. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Aku meninggalkan mereka dengan pintu yang masih terbuka lebar, mempermalukan mereka dengan cara mereka mempermalukanku. Tangisan Yuni yang meledak dan suara kutukan Mas Sabab yang teredam menjadi soundtrack kepergianku.
Setiap langkah menuruni tangga terasa seperti menginjak pecahan kaca dari kehidupan, pernikahan, dan ikatan saudara yang baru saja mereka remukan. Tapi di tengah rasa sakit yang melumpuhkan itu, benih lain mulai bertunas. Benih yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Mereka pikir ini akan membuatku hancur dan menjerit. Mereka salah. Ini akan membuatku membalas. Lorong kos yang sempit itu terasa seperti terowongan yang tak berujung. Suara tangisan Yuni dan gerutu Mas Sabab dari atas berangsur memudar, tertelan oleh deru bising di kepalaku sendiri. Aku berjalan tanpa arah, kaki menapak trotoar dengan mekanis, tubuh bergerak otomatis sementara jiwa tercabik tertinggal di kamar kos nomor 17. Tidak tahu berapa lama aku berjalan, ketika hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi rambut dan bahuku yang gemetar. Dinginnya menyadarkanku. Aku berada di sebuah taman kecil, duduk di bangku basah yang sepi. Telepon di sakuku bergetar tanpa henti. Dari Mas Sabab, dari Yuni, dari ibuku. Layar ponsel seperti galeri foto pengkhianatan yang berkedip-kedip. Aku tidak menjawab. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasakan sedikit dari kecemasan yang telah mereka tanam dalam diriku selama berminggu-minggu. 1 jam kemudian, hujan reda. Aku baru menyadari mobilku masih parkir di dekat kos Yuni. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke sana. Aku memanggil taksi online dengan tangan yang masih gemetar. Rumah. Kata itu terasa ironis sekarang. Villa mewah di Pondok Indah yang kubeli dengan keringat dan lembur, yang kuhiasi dengan cinta dan pengorbanan, sekarang terasa seperti museum kekonyolanku sendiri. Aku masuk. Kesunyian menyambutku, tetapi kesunyian yang berbeda. Kesunyian ini terasa menusuk, penuh dengan bayangan masa lalu yang ternyata palsu. Foto pernikahan kami di dinding ruang tamu, di mana Mas Sabab menatapku dengan penuh cinta. Atau itu hanya akting? Piagam penghargaanku di kantor, yang selalu dia puji. Apakah pujian itu tulus, atau sekadar penjinakan? Aku tidak menangis. Aku terlalu hancur untuk menangis. Aku hanya duduk di tangga yang menghubungkan lantai 1 dan 2, menatap keluar melalui jendela tinggi, menunggu. Dia datang 3 jam kemudian. Kunci berputar di pintu, langkah kaki berat. Dia berdiri di depanku, masih memakai kemeja biru yang sama, tapi sekarang kusut dan terlihat belel. Wajahnya tak lagi menunjukkan kemarahan palsu seperti tadi. Yang tersisa adalah kelelahan dan ketidaksabaran. Dinda, suaranya serak. Aku menatapnya, tak berkata-kata. Kamu harus dengar penjelasanku. Dia mulai, duduk di anak tangga yang berlawanan, menjaga jarak. Jarak yang sekarang terasa seluas samudera. Jelaskan, kataku, suaraku datar. Dia menarik napas panjang. Yuni, dia dalam keadaan sangat labil. Putusnya dengan Aldi membuatnya depresi. Dia butuh perhatian. Dan kamu, dia melirikku, matanya menyalahkan. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Pekerjaan, karir, klien. Kamu bahkan lupa hari jadi kita bulan lalu. Aku tersentak. Dia menggunakan itu? Dia menggunakan kesibukanku, karir yang juga kucuri untuk menopang gaya hidupnya, sebagai pembenaran? Jadi karena aku sibuk bekerja, membiayai hidup mewah ini, membayar cicilan mobilmu, itu alasanmu untuk bersetubuh dengan adikku? Tanyaku, setiap kata terasa seperti semburan api. Dia menggeleng, seolah aku yang tak memahami kompleksitas situasi. Bukan seperti itu. Awalnya memang hanya aku coba menghiburnya, jadi tempat curhat. Tapi dia yang selalu memulai, merangkulku, menangis di pundakku. Dia sangat rapuh, Dinda. Dan dia bilang aku satu-satunya yang mengerti. Dan kamu terima saja? Mengerti, sampai harus melepas baju dan naik ke ranjangnya. Aku hanya manusia, Dinda. Suaranya tiba-tiba meninggi, defensif. Aku lelaki. Dia cantik, dia muda, dia memujaku, butuh aku. Di rumah ini, aku cuma jadi suami Dinda yang dikendalikan. Di sana, aku merasa menjadi pria seutuhnya. Setiap kalimatnya seperti pukulan bertubi-tubi. Dia tidak meminta maaf. Dia membenarkan diri. Dia bahkan menyalahkanku. Dan gelangku, tanyaku, suaraku bergetar untuk pertama kalinya.
Kenapa gelang pemberianmu untukku ada di tangannya? Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dia minta. Katanya sebagai pengingat akan keluarganya. Akan kamu. Aku pikir tidak apa-apa. Kamu kan jarang pakai. Aku jarang pakai karena takut rusak. Karena itu hadiah spesial. Air mata akhirnya menggenang. Tapi aku tahan. Kamu memberikannya pada selingkuhanmu. Itu lebih dari sekadar gelang, Mas. Itu simbol. Dinda, tolong jangan dramatis. Hardiknya, kesabaran habis. Ini sudah terjadi. Yang penting sekarang bagaimana kita menyelesaikannya. Aku tidak mau cerai. Keluarga kita akan hancur. Reputasiku, reputasimu. Reputasinya. Itulah yang dia khawatirkan. Bukan rasa sakitku. Apa yang kamu usulkan? Tanyaku, ingin mendengar sejauh mana kelicikannya. Kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku akan putuskan hubungan dengan Yuni. Pelan-pelan. Dia gadis emosional. Kita tidak bisa membuatnya semakin terpuruk. Kamu maafkan kami. Kita mulai lagi. Aku janji akan lebih perhatian. Aku memandangnya, pria yang telah menikahiku selama 8 tahun ini. Aku melihat seorang pengecut yang pandai merangkai kata. Dia ingin menyelamatkan kulitnya sendiri, dengan mengorbankan perasaanku sekali lagi. Dan Yuni, tanyaku. Dia akan tetap adikmu. Kita bantu dia move on, cari pacar baru. Perlahan-lahan semuanya akan normal kembali. Normal. Kata itu menjadi lelucon paling kejam. Aku berdiri, badan terasa ringan seperti kapas, tapi hati membatu. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku, suaraku kembali datar. Dia tampak lega. Mengira aku akan menelan begitu saja racun yang mereka hidangkan. Dia mendekat, ingin memelukku. Kamu bijaksana, Din. Aku tahu kamu mengerti. Aku menghindar. Sentuhannya membuat kulitku merinding. Aku akan tidur di kamar guest room, kataku, lalu berjalan meninggalkannya berdiri di tangga. Di kamar guest room, aku mengunci pintu. Barulah saat itu, dalam kesendirian yang sunyi, getaran tubuhku yang selama ini kutahan meledak menjadi isakan yang hebat. Aku menangis bukan karena kehilangan cintanya, tapi karena kehilangan ilusi tentang cinta yang selama ini kupercayai. Aku menangis karena kebodohanku sendiri. Namun, di antara rintikan air mata, sebuah resolusi mengkristal. Resolusi yang keras dan dingin. Mereka ingin menyapu ini di bawah karpet? Mereka ingin kembali, normal, dengan harga diriku sebagai tumbal? Tidak. Mas Sabab ingin reputasi. Yuni ingin simpati dan perlindungan. Aku akan pastikan mereka kehilangan apa yang paling mereka sayangi. Air mataku kering menjelang fajar. Yang tersisa di cermin adalah wajah wanita dengan mata bengkak namun sorot mata yang tajam dan tak kenal ampun. Seorang akuntan yang ahli dalam melacak angka dan ketidakberesan. Periode penyesalan dan kesedihan telah usai. Sekarang, saatnya untuk audit yang paling menyeluruh, dan pembalasan yang paling teliti. Pagi itu, matahari menembus celah tirai dengan kejam, menyinari debu-debu kegagalan yang beterbangan di udara kamar guest room. Tangisan semalam telah mengering, meninggalkan rasa haus yang lebih besar dari sekadar dahaga fisik. Dahaga akan keadilan. Atau balas dendam? Saat ini, garis antara keduanya begitu tipis. Aku mandi dengan air panas yang menghanguskan kulit, seolah ingin membersihkan rasa jijik dan sisa-sisa aroma parfum vanila sandalwood yang masih terbayang di penciumanku. Saat melangkah ke dapur, aroma kopi sudah mengepul. Mas Sabab sedang berdiri di sana, berpura-pura sibuk membuat sarapan. Telur mata sapi yang biasanya sempurna kini gosong di pinggirannya. Dia memakai senyum rapuh, senyum yang ingin menunjukkan normalitas. Selamat pagi, sayang. Telur favoritmu, katanya. Suaranya terlalu riang untuk sebuah pagi setelah pengkhianatan. Aku mengabaikannya, mengambil air putih dari dispenser. Aku membutuhkan kepalaku tetap dingin, jernih. Tidak bisa dipengaruhi oleh panggung sandiwara rendah yang dia mainkan. Dinda, desisnya ketika aku hendak kembali ke kamar. Tentang kemarin. Tidak sekarang, potongku, tanpa menoleh. Aku ada conference call dengan klien Singapura jam 9.
Itu bohong. Tapi aku perlu jarak. Aku perlu ruang untuk bernapas dan merencanakan. Kulihat dari bayangan di kaca jendela dapur, raut wajahnya berkerut kesal sebelum kembali tersenyum pahit. Jam 9 tepat, telepon rumah berdering. Aku yang mengangkat dari ekstensi di kamar kerja. Halo? Dinda, ini ibu. Suara ibu di seberang terdengar tegang, penuh dengan pertanyaan yang tidak tersampaikan. Aku sudah telepon Yuni pagi-pagi. Suaranya aneh sekali. Dia bilang kamu marah besar sama dia? Bahkan mau mendobrak pintu kosnya? Itu benar, Dinda. Suaranya bergetar antara tidak percaya dan kecemasan. Mas Sabab pasti sudah lebih dulu menghubungi Yuni, menyusun narasi. Aku menarik napas dalam. Ibu, memang ada insiden di kos Yuni kemarin. Aku mulai hati-hati memilih kata. Insiden apa? Kata Yuni, kamu datang tanpa permisi, marah-marah nggak jelas, sampai dia ketakutan. Dia bilang Sabab cuma ada di sana kebetulan mau nawarin dia kerja. Dan kamu langsung salah sangka. Dinda, ini gak seperti kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nafasku tersendat. Mereka sudah memutar ceritanya. Aku, sang kakak yang posesif dan tidak waras, telah menyerang adiknya yang tak berdosa dan suaminya yang hanya berniat baik. Aku bisa membayangkan Yuni di ujung telepon sana, dengan suara sendu dan air mata buaya, memainkan peran korban dengan sempurna. Benarkah dia bilang Sabab hanya menawari kerja? Tanyaku, suaraku datar. Iya. Dan kamu tahu sendiri keadaan Yuni lagi susah hati. Masa kamu tega mempermalukan dia seperti itu? Sabab juga sudah telepon ayah. Minta maaf atas kesalahpahaman ini. Dia pria baik, Dinda. Jangan dirusak hanya karena prasangka. Rasa pahit membanjiri mulutku. Ayah, yang selalu memandang Sabab sebagai menantu idaman, pasti sudah termakan omongannya. Aku terjepit. Jika aku menceritakan kebenaran, dengan bukti titik GPS dan gelang yang masih raib, aku akan dianggap sebagai istri yang pencemburu buta, yang merusak nama keluarga demi menutupi kegagalan pernikahanku. Ibu pasti akan berkata, Dinda, jaga-jaga, jangan sampai malu. Maafkan aku, Ibu. Akhirnya aku berkata, suara tiba-tiba lemas. Strategi berubah. Aku tidak bisa menyerang frontal. Aku memang lagi banyak tekanan kerja. Mungkin aku overthinking. Aku akan telepon Yuni minta maaf. Ada kelegaan yang jelas di suara ibu. Nah, gitu dong. Ibu tahu kamu pasti lelah. Istirahat yang cukup. Ya, keluarga itu yang utama. Jangan sampai gara-gara kerja, hubungan sama adik sendiri jadi renggang. Begitu mudahnya mereka dibutakan. Begitu mudahnya mereka memilih untuk percaya pada dongeng yang nyaman, daripada kebenaran yang menyakitkan. Aku menutup telepon dengan perasaan hampa yang lebih dalam dari sebelumnya. Keluargaku sendiri, dalam upaya mereka menjaga keutuhan, telah memilih untuk menguburku hidup-hidup. Sepanjang hari, aku seperti robot. Menjawab email, mengerjakan laporan, tapi pikiran melayang ke file-file keuangan perusahaan Mas Sabab yang ada di laptopku. Dia pernah meminta bantuanku setahun lalu untuk mengatur pembukuan, dan aku masih memiliki akses remote ke servernya. Sebuah akses yang dia lupa cabut. Sore hari, Yuni menelepon. Aku biarkan berdering, menonton namanya berkedip di layar seperti ular berbisa. Dia mengirim pesan. Kak, maafkan aku. Aku tahu kakak marah. Tapi tolong, dengarkan aku. Bukan seperti yang kakak kira. Aku cuma butuh teman. Mas Sabab cuma teman. Aku nggak mau keluarga kita hancur. Ayo ketemuan. Please. Aku butuh kakak. Setiap kata adalah manipulasi. Aku cuma butuh teman. Aku nggak mau keluarga kita hancur. Dia melemparkan tanggung jawab ke pundakku. Seolah jika aku tidak memaafkan, aku yang akan menghancurkan keluarga. Aku tidak membalas. Malam harinya, Mas Sabab masuk ke kamar kerja dengan membawa semangkuk buah. Sudah kubicarakan dengan Yuni, katanya, mencoba terlihat bijaksana. Dia sangat menyesal telah menyebabkan masalah. Dia berjanji akan menjaga jarak. Aku juga. Lihat, masalah selesai. Kembalilah ke kamar kita, Dinda.
Ini sudah mulai konyol. Dia pikir ini adalah pertengkaran biasa. Dia pikir, maaf, dan janji, bisa menghapus bekas luka yang dalam. Aku butuh waktu sendiri, jawabku, menatap layar laptop tanpa melihatnya. Dinda, jangan bersikap kekanak-kanakan. Kita sudah dewasa. Kehidupan harus berjalan. Kehidupan harus berjalan, mungkin bagi mereka yang mengkhianati. Bagi yang dikhianati, kehidupan terperangkap dalam detik-detik ketika pintu terbuka dan dunia runtuh. Conference call dengan Singapura lagi. Bohongku untuk kedua kalinya hari itu. Tunggu di luar. Dia pergi dengan gerutu. Begitu pintu tertutup, jari-jariku menari di atas keyboard. Akses remote ke server berhasil. Aku masuk ke dalam folder keuangan perusahaan, Sahabat Jaya Konstruksi, miliknya. Aku mulai memindai. Laporan laba rugi, arus kas, buku besar. Mata profesionalku segera menangkap sesuatu yang tidak beres. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai entertainment klien, jumlahnya tidak wajar besar untuk perusahaan sekecil itu. Ada transfer rutin bulanan ke sebuah nomor rekening yang tidak kukenal. Nomor rekening yang, setelah kuperiksa di aplikasi mobile banking keluarga yang masih bisa kuakses, ternyata tidak pernah ada dalam daftar vendor atau karyawan. Aku mencatat nomor rekening itu. Kemudian, dengan hati-hati, aku mengunduh beberapa file laporan keuangan yang mencurigakan dan menyimpannya di drive pribadiku yang terenkripsi. Di luar sana, Mas Sabab mungkin sedang berpikir masalahnya hampir selesai. Yuni mungkin sedang merasa lega karena berhasil memanipulasi orang tua kami. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa istri dan kakak yang mereka kira akan diam, menangis, lalu akhirnya menyerah, justru sedang membongkar kubur mereka sendiri, satu angka demi satu angka. Runtuhnya duniku telah selesai. Reruntuhannya telah mereda. Sekarang, dari puing-puing itu, bangunan baru sedang didirikan. Sebuah bangunan yang terbuat dari data dingin, bukti-bukti tak terbantahkan, dan sebuah tekad yang telah mengeras menjadi baja. Dunia mereka yang akan kuguncang berikutnya. Dan aku akan pastikan keruntuhannya lebih berisik, lebih memalukan, dan lebih menyakitkan daripada yang kualami. Senin pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal dari Mas Sabab. Kulewati tubuhnya yang masih tertidur pulas di kamar utama dengan perasaan jijik yang tak terbendung. Di dapur, sambil menyesap kopi pahit tanpa gula, aku membuka aplikasi dompet digital keluarga yang terkoneksi dengan kartu kredit Mas Sabab. Transaksi-transaksi minggu lalu muncul di layar. 2 cangkir kopi artisan di kafe dekat kampus Uni, Rp180.000. 1 set parfum premium di gerai ternama, Rp2.500.000. Tagihan bulanan untuk paket data ponsel dengan nomor yang tidak kukenal, Rp350.000. Dan yang paling menyakitkan, sebuah transaksi dari butik lingerie mewah, 3 hari sebelum aku mendobrak pintu kosnya, Rp3.750.000. Uangku, hasil lembur dan kecerdasanku, berubah menjadi kopi, wewangian, dan pakaian dalam untuk adikku sendiri. Aku mengambil screenshot setiap transaksi, menyimpannya di folder tersembunyi di awanku bertajuk Audit Internal. Folder yang juga sudah berisi bukti-bukti lain, foto screenshot titik GPS di Jalan Melati, foto gelang emasku di pergelangan Yuni yang sempat kerekam diam-diam dalam ingatanku dan kugambarkan ulang secara digital, serta rekaman suara percakapan singkat dengan Yuni 2 hari setelah insiden, ketika dia meneleponku sambil menangis terseduh-seduh. "Kak, aku minta maaf, aku tahu itu salah, tapi dia bilang dia nggak bahagia sama kakak. Dia bilang kakak dingin, sibuk, dia butuh seseorang yang mengerti." Suara Yuni yang direkam itu, penuh dengan nada penggambaran diri sebagai pihak yang dimengerti, adalah pengakuan tidak langsung yang sempurna. Semua bukti itu masih berupa potongan-potongan puzzle yang belum menyatu. Aku butuh lebih banyak. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, yang bisa menghancurkan bukan hanya perselingkuhan mereka, tetapi juga kredibilitas dan kehidupan nyaman yang mereka nikmati dengan menginjak-injak kepercayaanku. Pikiran itu membawaku pada proyek besar Mas Sabab yang selalu dia banggakan. Proyek perumahan klaster, Taman Sejahtera, di kawasan Bogor. Proyek yang katanya akan membuat kami kaya raya. Proyek yang selalu jadi alasan untuk dinas dan meeting klien yang tak berujung. Aku ingat, beberapa bulan lalu, dia pernah meninggalkan tas kerjanya di rumah.
Isinya berantakan, dan aku tidak sengaja melihat sebuah draft perjanjian dengan cap basah. Salah satu pihak yang menandatangani adalah nama perusahaan yang sama dengan nomor rekening misterius itu. CV Bunga Melati Sejahtera. Naluri akuntanku berdentang keras. Bunga Melati. Jalan Melati. Ini bukan kebetulan. Dengan identitas baru yang kuciptakan melalui nomor telepon sekali pakai dan email anonim, aku menyamar sebagai calon investor dari perusahaan Singapura yang tertarik dengan proyek properti. Lewat LinkedIn, aku menghubungi salah satu partner bisnis Mas Sabab yang pernah dia kenalkan padaku, Bapak Roni, orang yang terkenal cerewet dan mudah percaya. Pertemuan diatur di sebuah hotel berbintang di tengah kota. Aku datang lebih awal, duduk di sudut kafe dengan laptop terbuka, memakai kacamata hitam dan wig pendek yang mengubah penampilanku total. Bapak Roni datang, terlihat bersemangat dengan prospek investor baru. Kami sangat tertarik dengan proyek Taman Sejahtera, kataku, dengan aksen Singapura yang kupelajari dari klien-klienku. Tapi kami harus melakukan due diligence yang ketat, terutama pada mitra lokal dan cash flow. Bapak Roni, yang ingin terlihat kooperatif, mulai banyak bicara. Oh, Anda bisa percaya pada kami. Partner saya, Mas Sabab, sangat profesional. Dia yang menangani kontraktor dan supplier utama. Supplier seperti CV Bunga Melati Sejahtera, tanyaku santai, sambil menyeruput air putih. Bapak Roni terlihat sedikit kaget. Oh, Anda sudah tahu? Ya, itu supplier bahan bangunan khusus kami. Kerjasamanya sangat bagus, harga kompetitif. Kompetitif? Menarik. Boleh saya lihat struktur harga perbandingannya? Untuk assurance saja, desakku halus. Bapak Roni, yang mungkin tidak biasa dengan permintaan detail seperti ini dari calon investor, mulai gelagapan. Struktur harga, itu biasanya langsung di tangan Mas Sabab. Tapi kalau Anda mau, saya bisa minta. Tolong. Dan untuk kepentingan audit kami, apakah ada hubungan famili atau special interest dengan CV Bunga Melati ini? Tanyaku, menatapnya tajam. Wajah Bapak Roni berubah. Ada ketidaknyamanan yang jelas. Hubungan keluarga? Ah, tidak juga. Maksud saya, tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Aku menunggu. Dia menghela napas, lalu menurunkan suaranya. Jujur saja, sebagai partner, saya sedikit concern. Harga dari CV Bunga Melati ini, kadang di atas pasar. Tapi Mas Sabab selalu bilang kualitas nomor 1, dan mereka bisa dikasih tenggat waktu pembayaran yang fleksibel. Saya sih percaya saja. Dia yang handle operasional. Harga di atas pasar. Tenggat waktu fleksibel, itu adalah lampu merah besar dalam dunia kontraktor. Biasanya, itu berarti ada markup, dan keuntungannya masuk ke kantong pribadi orang dalam. Pertemuan berakhir dengan janji bahwa Bapak Roni akan mengirimkan beberapa data. Janji yang mungkin tidak akan dia tepati karena rasa takut pada Mas Sabab. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Konfirmasi bahwa CV Bunga Melati adalah titik lemah, dan partner bisnis Mas Sabab sendiri sudah mulai meragukannya. Malam itu, di kamar kerjaku yang terkunci, aku menyatukan semua kepingan. 1. Motif emosional, perselingkuhan dengan Yuni. 2. Motif finansial, penyuapan melalui CV Bunga Melati, yang diduga kuat milik atau dikendalikan oleh Yuni, mengingat nama dan lokasinya. 3. Alat, akses keuangan keluarga, akses ke server perusahaan, dan rekaman pengakuan tidak langsung. 4. Korban yang potensial bergabung. Bapak Roni, sang partner yang mulai khawatir. Aku membuka sebuah dokumen kosong. Di bagian atas, kutulis judul dengan font yang tegas. Laporan audit kasus pengelabuan. Sabab Wijaya, CV Bunga Melati Sejahtera. Di bawahnya, aku mulai merinci bab per bab, kronologi perselingkuhan, didukung bukti GPS dan transaksi, penyalahgunaan aset keluarga, dugaan markup dan penggelapan dana proyek, serta potensi kerugian bagi investor dan partner. Ini bukan lagi sekadar balas dendam atas sakit hati. Ini adalah sebuah expose yang akan meruntuhkan tidak hanya rumah tangganya, tetapi juga kerajaan pasir bisnisnya. Aku akan menggunakan keahlian terbaikku, akuntansi forensik dan audit, sebagai senjataku.
Aku menyimpan dokumen itu di drive rahasia, dilindungi oleh lapisan enkripsi. Kemudian, kuambil ponselku dan mengirimkan sebuah pesan teks dari nomor anonim ke nomor Bapak Roni, mengutip sedikit percakapan kami tentang CV Bunga Melati dan menambahkan, ada hal lain yang perlu Anda tahu. Untuk kepentingan bisnis Anda sendiri, saya akan menghubungi lagi. Biarkan ketakutan dan keraguan mulai menyebar. Biarkan pasir di bawah kaki mereka mulai bergerak. Sambil memandangi lampu kota dari jendela kamar kerjaku, aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak insiden di kamar kos Yuni. Senyum itu tidak hangat. Senyum itu dingin, penuh perhitungan, dan mematikan. Awal balas dendam telah dimulai. Dan mereka, yang sedang asyik bermain api dalam persembunyian mereka, bahkan tidak menyadari bahwa angin telah berubah arah, dan membawa serta bau asap yang suatu saat akan memicu ledakan besar. Seminggu setelah pertemuanku dengan Bapak Roni, kantor Mas Sabab menjadi lebih sering disinggahi, dinas. Aku tahu itu bukan dinas. Itu adalah pertemuan-pertemuan darurat untuk mengatasi kebocoran kecil yang mulai dia rasakan. Dia pulang dengan wajah yang semakin keruh, membawa pulang laptop kerjanya, sesuatu yang jarang dia lakukan. Dia mengurung diri di ruang kerja sambil sesekali berbicara dengan suara tinggi di telepon. Kata-kata seperti, itu cuma desas-desus. Dan, Roni harusnya tahu di mana loyalitasnya, seringkali lolos dari balik pintu. Malam ini, aku membawakannya segelas air putih hangat, sandiwara yang harus tetap kupertahankan seolah aku mulai melunak. Ku ketuk pintu ruang kerja. Masuk, jawabnya singkat, suara letih. Dia terkejut melihatku masuk. Dinda, ada apa? Aku lihat kamu lelah. Minum ini. Aku meletakkan gelas di mejanya yang berantakan. Laptopnya terbuka. Spreadsheet Excel penuh angka terbuka di layar. Mataku yang terlatih langsung menangkap header kolom. CV, Bunga Melati Sejahtera, realisasi Q3. Oh, terima kasih, katanya, dengan cepat menutup tab Excel itu dan membuka email kosong. Tapi dia terlambat. Aku sudah melihat bahwa kolom realisasi pembayaran untuk kuartal tersebut menunjukkan angka yang tidak wajar besar dibandingkan dengan kolom material terima. Proyek lagi kacau? Tanyaku, berpura-pura simpatik sambil berdiri di belakang kursinya, memijit pundaknya. Dia menegang. Biasalah, partner mulai banyak tanya. Pasar lagi susah. Gumamnya, menikmati pijatanku tanpa sadar itu adalah bagian dari intelijenku. Kalau ada yang bisa kubantu, hitung-hitungan, aku kan jago, bisikku. Dia menggeleng, tapi tidak menolak. Enggak, urusan teknis. Kamu nggak usah pusing. Tapi nada suaranya bimbang. Aku tahu dia sedang terdesak. Buku-bukunya pasti berantakan, dan dalam situasi normal, dialah yang akan meminta tolong padaku untuk merapikannya. Aku meninggalkannya dengan senyum tipis. Dia mengira aku masih di pihaknya. Dia mengira permintaan maafku pada ibu dan ketenanganku selama seminggu ini adalah tanda aku menyerah. Keesokan paginya, saat dia pergi dengan alasan meeting darurat dengan ban, aku bergerak. Aku tidak masuk ke ruang kerjanya. Itu terlalu riskan. Tapi ada satu hal yang dia lupa. Backup otomatis. Dulu, saat aku membantunya menyiapkan sistem IT kecil-kecilan untuk kantornya, aku memasang software backup cloud yang terkoneksi ke salah satu akun awan pribadiku. Dia tidak pernah mematikannya, mungkin karena tidak mengerti, atau karena merasa aman. Dari laptop pribadiku di kamar kerja, aku login ke akun cloud tersebut. Ada folder bertajuk SJ Finance 2024. Jantungku berdegup kencang. Di dalamnya, tersusun rapi laporan keuangan per bulan, daftar vendor, dan yang paling penting, kontrak invoice. Aku membuka folder invoice. Ratusan file PDF berjejer. Dengan cepat, aku mencari kata kunci Bunga Melati. Dan bingo, puluhan invoice bermunculan. Aku membuka satu persatu. Invoice untuk semen, besi beton, keramik, cat. Semuanya atas nama CV Bunga Melati Sejahtera, dengan alamat email, Yuni Wijaya Bunga Melati Co. ID. Yuni Wijaya. Dia sudah memakai marga kami? Atau marga suamiku? Kemarahan yang mendidih muncul, tapi aku tekan.
Fokus. Yang lebih mencolok adalah harganya. Aku, yang pernah membantu proyek properti klien, tahu kisaran harga pasaran. Harga di Infoci ini rata-rata 25 hingga 30% lebih tinggi. Sebuah markup yang keterlaluan. Kemudian, aku temukan file Excel lain, rekonsiliasi underscore pembayaran. Di dalamnya, ada kolom transfer ke CV Bunga Melati, dan kolom keterangan yang berisi nomor rekening bank. Bukan satu, tapi 2 nomor rekening. Satu atas nama CV itu sendiri, dan satu lagi atas nama Yuni Wulandari. Aku membuka aplikasi mobile banking keluarga. Cepat, kucocokkan nominal dan tanggal transfer dari file Excel itu dengan riwayat transfer dari rekening gabungan kami. Beberapa cocok, tapi ada yang lebih besar, dan berasal dari rekening perusahaan. Uang dari investor proyek, dari partner seperti Bapak Roni, dialirkan ke CV Bunga Melati, lalu sebagian dikembalikan ke rekening pribadi Yuni. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi finansial. Mereka bukan hanya mencuri kebahagiaanku, mereka mencuri uang dari perusahaan, dari investorku, secara tidak langsung, dan dari kantongku sendiri. Aku mengunduh semua file itu, menyimpannya dengan rapi di dalam folder audit internal ku, bersama dengan screenshot transaksi kartu kredit dan rekaman suara. Kini, bukti-bukti itu sudah tidak lagi berupa potongan. Ia sudah menjadi narasi utuh yang merangkai perselingkuhan romantis dengan penggelapan dana. Namun, sesuatu masih mengganjal. Aku perlu memastikan koneksi Yuni dengan CV Bunga Melati ini secara hukum. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di notaris, dengan dalih, ingin memastikan keabsahan vendor sebelum investasi. Bisa tolong cek data badan usaha untuk CV Bunga Melati Sejahtera? Pinta. Beberapa jam kemudian, dia membalas. Dint, CV itu atas nama Yuni Wulandari sebagai pengurus. Didirikan 6 bulan yang lalu. Alamat sesuai KTP, Jalan Melati nomor 15, Tebet. Tuh, alamatnya malah kayak kos-kosannya. 6 bulan yang lalu. Itu artinya, tak lama setelah Yuni putus dengan Aldi, mereka sudah merencanakan ini. CV itu adalah alat untuk mengalirkan uang secara legal. Dan alamatnya, tentu saja, kos Yuni yang menjadi markas pengkhianatan sekaligus kantor fiktif untuk pencucian uang. Aku memandangi semua data di layarku. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ia telah bertransformasi menjadi energi yang sangat fokus. Aku membayangkan wajah Mas Sabab yang sombong dan Yuni yang manja. Mereka pikir mereka cerdik. Mereka pikir aku hanya istri yang bisa dibohongi dan dikhianati. Mereka lupa satu hal. Aku bukan hanya istri. Aku adalah seorang akuntan forensik. Dan sekarang, aku telah membuka buku besar rahasia mereka. Setiap debit dari pengkhianatan telah kucatat. Setiap kredit dari kebohongan telah kuidentifikasi. Sekarang, tinggal menunggu saat yang tepat untuk menyajikan laporan laba rugi akhir mereka. Kerugian total, kerugian reputasi, keuangan, dan masa depan. Malam itu, saat Mas Sabab pulang dengan wajah lebih lelah, aku menyambutnya dengan senyuman yang lebih hangat dari sebelumnya. Aku bahkan membuatkan makan malam favoritnya. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya sejak skandal itu, matanya bersinar dengan harapan yang salah. "Kamu kelihatan lebih baik hari ini, Dint," katanya, mencoba meraih tanganku. "Aku coba, Mas. Seperti katamu, hidup harus berjalan," jawabku manis, membiarkan tangannya menyentuh kulitku yang merinding. "Oh ya, kantormu ada masalah keuangan? Aku lihat kamu pusing-pusing." Dia menghela napas. "Ada sedikit masalah cash flow sama satu vendor. Tapi bisa diatur." "Vendor yang bermasalah itu CV Bunga Melati, ya?" tanyaku polos, sambil mengambilkan nasi. Dia tercekat, sendok berhenti di udara. Iya. Kamu tahu. Bapak Roni sempat telepon ke rumah cari kamu. Bilangnya tentang itu. Aku kan dulu yang bantu atur vendor-vendormu. Namanya familiar." Aku tersenyum. "Aku bisa bantu review kontraknya kalau mau. Siapa tahu ada celah." Dia terlihat lega sekaligus waspada. "Nggak usah, sayang. Kamu sudah repot. Biar aku yang urus."
Aku mengangguk, berpura-pura menurut. Dia tidak tahu bahwa review sudah selesai. Dan celah yang kutemukan bukan untuk menutup lubang, tapi untuk memperbesar lubang itu sampai mereka terperosok tanpa bisa keluar. Mereka pikir mereka sedang bermain catur, dengan aku sebagai pion yang sudah hampir disekakmat. Mereka tidak sadar, aku adalah pemain di papan yang berbeda, dan aku baru saja melangkahkan ratuku ke posisi yang mematikan. Udara di rumah berubah menjadi cairan kental yang syarat dengan dusta yang tak terucap. Aku menjadi seorang aktris terbaik dalam sandiwara kehidupan yang aku sendiri sutradarai. Panggungnya adalah rumah kami. Penonton tunggalnya adalah Mas Sabab. Dan skenarionya adalah kebohongan yang lebih rumit dari jaring laba-laba. Setelah mengungkapkan kekhawatiranku soal CV Bunga Melati, aku sengaja menarik diri. Aku memberikan dia ruang, berpura-pura kembali fokus pada pekerjaanku. Sikap dinginku yang dulu berubah menjadi perhatian yang diukur. Pagi-pagi, aku siapkan kopi dan sarapan untuknya. Malam hari, aku tanyakan tentang harinya dengan nada yang netral, tidak menuntut. Aku tidak lagi tidur di kamar guest room. Aku kembali ke ranjang pernikahan kami, sebuah ranjang yang sekarang terasa seperti medan perang yang telah didisinfeksi. Aku berbaring di sisi paling pinggir, membelakanginya. Dia tidak berani menyentuh. Itu adalah gencatan senjata yang rapuh. Tujuanku jelas, membuatnya lengah. Membuatnya percaya bahwa badai telah berlalu, bahwa Dinda yang logis dan penurut telah menerima kenyataan dan memilih kematangan. Aku bahkan mulai memanggilnya SAB lagi, panggilan sayang yang telah lama tak terucap. Dampaknya langsung terlihat. Kecemasan di wajahnya berangsur memudar, digantikan oleh kepercayaan diri yang perlahan kembali. Dia mulai lebih banyak bercerita, tentu saja bukan yang sebenarnya, tentang perjuangannya menjalankan perusahaan. Dia bicara soal tekanan dari investor, soal Bapak Roni yang mulai banyak permintaan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk di tempat yang tepat, sesekali memberikan saran teknis ringan yang terdengar sangat mendukung. Kamu tahu, Din, katanya suatu malam sambil memandangiku dengan mata berbinar. Binar yang dulu membuatku jatuh cinta, kini hanya membuatku muak. Aku sangat bersyukur punya istri sepertimu. Bijaksana. Tidak seperti kebanyakan perempuan yang hanya histeris. Aku mendorong rasa mual yang naik ke kerongkongan. Histeris? Seperti adikmu yang sekarang? Pikiran itu melintas, tapi senyumku tetap terpampang. Kita sudah dewasa, SAB. Masalah pasti ada. Yang penting komunikasi. Kata-kata itu keluar begitu mudah, membuatku ingin muntah pada diriku sendiri. Strategi ini memberiku dua keuntungan besar. Pertama, dia mulai meninggalkan laptop dan dokumen-dokumen pentingnya dengan lebih sembarangan di rumah, percaya bahwa aku sudah berpihak padanya. Kedua, dan yang lebih penting, dia mengurangi intensitas komunikasinya dengan Yuni. Atau setidaknya, itulah yang kupercayai terjadi. Suatu sore, saat aku, kebetulan, lewat depan kamar mandi saat dia sedang mandi, ponselnya yang ditinggalkan di atas tempat tidur bergetar. Sebuah notifikasi melintas di layar yang tidak terkunci. Yun, besok transfernya bisa? Aku perlu bayar kontrakan kos YG baru. Yang lama jadi kenangan buruk. Kos yang baru. Jadi dia pindah? Dan dia meminta transfer. Ini sempurna. Dia keluar dari kamar mandi, hanya dengan handuk di pinggang. Aku sedang duduk di sisi tempat tidur, memegang ponselku sendiri. SAB, tadi ada telepon dari kantor. Mereka butuh laporan audit kuartalan besok. Aku mungkin pulang agak malam. Dia mengangguk, tanpa curiga, sambil mengambil ponselnya dan melihat notifikasi itu. Wajahnya sedikit berkerut, lalu dia cepat-cepat menghapusnya. Oke, hati-hati di jalan. Kamu besok ada meeting? Tanyaku polos. Ada meeting dengan supplier baru, jawabnya terbata-bata. Mencari yang lebih kompetitif. Aku tersenyum dalam hati. Supplier baru. Maksudnya, memindahkan aliran uang ke rekening lain setelah CV Bunga Melati mulai mencurigakan. Keesokan harinya, aku benar-benar pulang malam. Tapi bukan karena lembur. Aku menghabiskan sore di sebuah warung kopi dekat kantor, dengan laptop dan headphone.
Aku menelepon Yuni dari nomor telepon kantor. Aku perlu mendengar suaranya, mengukur keadaannya. Selamat sore, dengan Yuni Wulandari. Sapaku dengan suara profesional. Iya, dengan saya. Ini dari mana ya? Suaranya terdengar datar, lelah, berbeda dengan nada manjanya dulu. Ini dari bagian legal PT Sahabat Jaya Konstruksi. Kami menerima pengaduan terkait info C dari CV Bunga Melati Sejahtera. Ada indikasi ketidaksesuaian harga dengan pasaran. Kami perlu klarifikasi. Dia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba tinggi dan defensif, itu sudah harga sesuai kualitas terbaik. Itu sudah disetujui oleh Pak Sabab sendiri. Pak Sabab sedang dalam pemeriksaan internal juga. Bu, kami butuh dokumen pendukung dari pihak Anda. Kalau tidak, kami terpaksa melaporkan ke pihak berwajib untuk dugaan markup dan pemerasan. Tangisannya meledak di seberang telepon. Pemerasan? Saya tidak. Itu semua atas seizin dia. Dia yang mengatur semuanya. Saya cuma ikut saja. Kalian jangan mau menjatuhkan saya saja. Saya sudah hancur. Hancur bagaimana, Bu? Tanyaku dingin. Pribadi saya hancur. Hubungan saya dengan keluarga, semua rusak karena bisnis ini. Dia terisak. Tolong, jangan diperkarakan. Saya akan kembalikan uangnya. Sebagian, saya butuh waktu. Aku menutup telepon setelah mendapatkan konfirmasi verbal yang kubutuhkan. Dia panik. Dia sendirian. Dan yang terpenting, dia siap untuk mengembalikan uang dan menjatuhkan semua kesalahan pada Mas Sabab jika terdesak. Ini adalah retakan yang sempurna di aliansi mereka. Malam itu, di rumah, aku memainkan peran berikutnya. Saat makan malam, aku meletakkan sendok. SAB, aku khawatir. Dengan apa? Tanyanya, waspada. Dengan tadi siang, ada telepon aneh ke kantorku. Seseorang mengaku dari pengadilan. Nanya-nanya soal perusahaanmu dan CV tertentu. Bunga Melati, kayaknya. Aku bilang aku nggak tahu. Suamiku yang urus. Tapi itu bikin aku nggak enak. Wajahnya langsung pucat. Pengadilan? Nggak mungkin. Itu pasti orang iseng. Tapi suaranya serius. Dia sebut namamu dan bilang ada laporan dari partner soal penyelewengan dana proyek. Aku membubuhkan kebohonganku dengan sentuhan ketakutan seorang istri. Aku takut, SAB. Kalau sampai ada masalah hukum. Reputasi kita, keluarga kita. Dia bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir. Bapak Roni, pasti dia yang berulah. Atau kompetitor. Jangan khawatir, Dint. Aku yang urus. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku cuma ingin kita aman saja, bisikku, menunduk. Aku nggak mau hal buruk terjadi padamu. Dia mendekat, memeluk pundakku. Kali ini, aku tidak menolak. Kamu baik sekali, Dinda. Percayalah padaku. Semua akan baik-baik saja. Dia memelukku, mungkin merasa telah melindungi istri yang lemah dan takut. Yang dia tidak sadari adalah, dalam pelukannya, aku sedang menyusun strategi akhir. Ketakutanku adalah umpan. Kepanikannya adalah sinyal bahwa jaring mulai mengencang. Perang dingin ini bukan lagi antara aku dan mereka. Ini adalah perang dingin di dalam pikiran mereka sendiri. Antara keserakahan dan ketakutan, antara saling mencintai dan saling menyelamatkan kulit sendiri. Dan aku, dari balik topeng istri yang penurut, dengan tenang memanaskan suhu konflik di antara mereka. Menunggu saat yang tepat untuk mengubah perang dingin ini menjadi ledakan panas yang akan menghanguskan mereka berdua. Sandiwaraku hampir mencapai puncak. Dan untuk puncak pertunjukan, aku membutuhkan mereka berdua berada di panggung yang sama, saling menyalahkan, sementara aku duduk di barisan penonton, menyaksikan karma yang mereka undang sendiri. Perang dingin itu mencapai klimaksnya pada suatu Senin pagi. Aku sengaja datang terlambat ke kantor, menunggu Mas Sabab pergi lebih dulu. Dari jendela kamar kerjaku, kulihat mobilnya melaju dengan agak tergesa-gesa. Saat itu juga, aku bergerak. Dengan USB drive berisi semua bukti yang telah kukumpulkan terselip di dalam saku jas. Aku menuju ke sebuah kafe di kawasan Kuningan yang jauh dari lingkaran pertemuan kami.
Di sana, sudah menunggu seorang pria dengan kacamata frameles dan setelan safari yang rapi. Pak Handoko, pengacara korporat yang juga teman lama dari alma mater hukum yang sama. Kami berjabat tangan dingin. Terima kasih mau ketemu, Pak Handoko. Untukmu, Dinda, selalu. Dulu kita satu tim debat, kan? Senyumnya hangat, tapi matanya profesional. Kamu bilang ini urusan sensitif. Aku mengeluarkan laptop dan USB drive. Selama 1 jam berikutnya, aku mempresentasikan semuanya kepadanya seperti sedang melakukan presentasi audit untuk klien terbesar. Mulai dari kronologi perselingkuhan, didukung foto GPS, transaksi kartu kredit, dan rekaman suara Yuni yang menyebut Mas Sabab satu-satunya yang mengerti, hingga yang lebih berat, penyalahgunaan dana perusahaan dan potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang melalui CV Bunga Melati. Pak Handoko mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Wajahnya semakin serius. Ini kuat, Dinda. Bukti-buktinya sangat terstruktur. Kamu benar-benar seorang akuntan forensik yang ulung, katanya saat aku selesai. Secara hukum, untuk perselingkuhan, kita bisa gunakan ini untuk gugatan perceraian dengan posisi yang sangat menguntungkanmu. Tapi untuk dugaan korupsi dan penggelapan ini, dia mengetuk-ngetuk dokumen printout laporan keuangan yang mencurigakan. Ini bisa menjebloskannya ke penjara. Itu bukan tujuan utama saya, kataku, suaraku tenang. Saya ingin dia menandatangani perjanjian praperceraian yang menguntungkan saya, dengan semua aset utama dan tunjangan yang jelas. Dan saya ingin dia putus total dengan adik saya, dengan jaminan. Kamu ingin menggunakan ancaman hukum pidana ini sebagai bargaining chip, simpul Pak Handoko. Tepat. Saya ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang saya rasakan ketika mendobrak pintu kos itu. Dan saya ingin keputusan itu datang dari dirinya sendiri, karena terpojok. Pak Handoko mengangguk, mengerti permainanku. Kita akan susun draft perjanjiannya. Sangat ketat. Dia akan melepas semua klaim atas rumah, mobil, dan deposito yang kamu buktikan sebagai hasil dari pendapatanmu. Dia juga harus setuju untuk membayar tunjangan bulanan yang jumlahnya akan membuatnya kewalahan, tapi tidak sampai membuatnya nekat. Dan klausul kerahasiaan serta non-disparagement, dia tidak boleh mencemarkan namamu dimanapun. Dan untuk Yuni, tanyaku, kita bisa masukkan klausul larangan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan Yuni Wulandari, dengan denda yang sangat besar jika dilanggar. Secara hukum mungkin agak sulit ditegakkan sepenuhnya, tapi secara psikologis, itu akan menjadi pagar yang jelas. Itu yang saya inginkan. 2 hari kemudian, draft perjanjian itu selesai. Pak Handoko menyarankan untuk menyampaikannya di tempat netral, dengan dirinya hadir sebagai saksi dan penasehatan hukum. Tapi aku punya rencana lain. Aku ingin ini terjadi di rumah. Di tempat di mana pengkhianatan itu direncanakan di balik punggungku. Malam itu, aku memasak makan malam mewah, steak dan wine. Aku mengenakan gaun tidur yang dulu dia suka. Dia pulang dengan wajah lesu, tapi terkejut melihat persiapanku. Ada acara apa? Tanyanya sambil melepas sepatu. Kita perlu bicara, SAB. Bicara yang dewasa. Seperti yang kamu mau. Aku tersenyum lembut. Saat dia duduk, nyaman setelah segelas anggur, barulah aku mengeluarkan map coklat tebal dari balik bantalan kursi. Aku letakkan di depannya. Apa ini? Tanyanya, masih tersenyum. Buka. Dia membuka map itu. Halaman pertama adalah draft perjanjian praperceraian. Senyumnya langsung menghilang. Halaman berikutnya adalah printout bukti-bukti yang kukumpulkan. Screenshot GPS bertitik merah di Jalan Melati, info CCV Bunga Melati dengan alamat email Yuni, rekonsiliasi transfer ke rekening Yuni, dan yang paling menghantam, sebuah foto close-up gelang emas bertali, Y, di pergelangan tangan wanita, foto yang kuedit dari media sosial Yuni yang tersembunyi, di mana gelang itu terlihat. Dia membalik halaman demi halaman, wajahnya semakin pucat, napasnya memburu. Tangannya gemetar. Dinda, ini apa? Ini adalah pilihanmu, SAB, kataku, suaraku datar seperti membaca laporan keuangan. Kamu tanda tangani perjanjian ini, kita proses perceraian dengan damai. Kamu keluar dari rumah ini besok pagi.
Kamu setuju dengan semua klausul di dalamnya, termasuk pemutusan total hubungan dengan Yuni. Atau, aku menatap matanya langsung. Semua dokumen pendukung di map ini akan saya serahkan besok pagi ke kepolisian untuk dugaan penggelapan dana dan korupsi, dan ke kantor pajak untuk pemeriksaan. Saya juga akan mengirim salinannya ke semua investor dan partner kerjamu, termasuk Bapak Roni. Kamu mengancam aku. Suaranya melengking, penuh amarah yang tertahan. Saya menyajikan fakta dan pilihan. Koreksiku. Sebagai akuntan, saya hanya menyusun laporan. Kamulah yang memilih konsekuensinya. Dia meremas-remas kertas itu. Ini tidak adil. Rumah ini saya yang bayar DP-nya. Saya yang bayar cicilan terakhir selama setahun terakhir sejak perusahaanmu mulai amburadul. Mobil? Saya yang membayar. Semua ada catatan banknya. Silakan periksa. Aku mengambil selembar kertas lain. Ini perhitungannya. Kamu bahkan tidak punya dasar hukum untuk memperebutkannya. Dia terdiam lama, matanya kosong memandangi tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Aku bisa melihat roda pikirannya berputar kencang, mencari celah, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada. Aku telah menutup semua pintu. Kalau aku tanda tangani, kamu jamin tidak akan melapor. Itu ada di klausul kerahasiaan. Saya akan menghancurkan semua bukti asli. Salinannya akan disimpan oleh pengacara saya hanya sebagai jaminan jika kamu melanggar perjanjian. Dia memandangiku dengan tatapan baru. Tatapan yang melihatku bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai musuh yang tangguh. Ada rasa ngeri di balik matanya. Kamu rencanakan ini dari awal. Sejak saya tahu uang hasil jerih payah saya dipakai untuk membeli lingerie adik saya sendiri. Ya. Jawabku dingin. Tanda tangan, SAB. Atau saya telepon Pak Handoko sekarang dan kita mulai proses hukumnya. Dengan tangan yang masih gemetar, pena yang nyaris jatuh, dia akhirnya membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditandai. Setiap coretan tinta terasa seperti paku yang menutup peti mati kehidupan lamanya. Setelah selesai, aku mengambil dokumen itu. Kamu punya waktu sampai jam 10 pagi besok untuk mengemas barang-barang pribadimu. Yang boleh kamu bawa hanya pakaian dan barang-barang pribadi yang tidak tercatat sebagai aset bersama. Laptop dan dokumen perusahaan harus tetap di sini untuk keperluan audit saya. Dia hanya mengangguk, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Dia berdiri, limbung, dan berjalan tanpa arah menuju kamar. Saat itulah, teleponnya berdering. Dari layar yang tergeletak di meja, kulihat nama, Yun, berkedip. Dia melihat teleponnya, lalu memandangku. Aku hanya mengangkat alis, menunjuk ke klausul larangan komunikasi di dalam perjanjian yang baru saja dia tanda tangani. Dengan wajah yang hancur, dia menekan tombol tolak panggilan, lalu mematikan ponselnya. Aku tidak merasa menang. Hanya ada kehampaan yang luas. Tapi kehampaan itu lebih baik daripada rasa sakit yang menggerogoti. Jerat hukum dan moral telah mengikatnya. Dia telah memilih untuk menyelamatkan kulitnya sendiri dari penjara, dengan mengorbankan kebebasan, kenyamanan, dan perempuan yang dia kira dicintainya. Satu pemain sudah terjebak. Sekarang, giliran pemain kedua. Dan untuk Yuni, jerat yang akan kusiapkan bukanlah jerat hukum, melainkan jerat yang lebih menyakitkan bagi wanita sepertinya. Jerat publik, reputasi, dan kebencian yang akan datang dari orang yang paling dia andalkan, Mas Sabab sendiri. Dengan perjanjian praperceraian yang telah ditandatangani dan disimpan rapi di berangkas besi bersama dokumen asli lainnya, napasku terasa lebih lega. Tapi pekerjaan belum selesai. Mas Sabab telah keluar dari rumah dengan membawa 2 koper penuh pakaian dan wajah yang hancur. Dia menginap di Hotel Badget. Pesan singkatnya yang memohon belas kasihan, dan kesempatan untuk berubah tak kuhiraukan sama sekali. Pintu sudah tertutup untuk selamanya. Sekarang, fokusku beralih ke Yuni. Sejak telepon paniknya yang kurekam, dia seperti menghilang dari radar. Media sosialnya yang dulu aktif dipenuhi foto-foto aestetik kini dikosongkan, menjadi privat. Tapi aku tahu dia tidak kemana-mana. Rasa malunya mungkin besar, tapi lebih dari itu, aku menduga dia sedang menunggu. Menunggu Mas Sabab menyelamatkannya dari kekacauan yang mereka ciptakan, atau setidaknya
mengalirkan sisa uang yang bisa diselamatkan dari reruntuhan bisnisnya. Aku ingat betul, Yuni selalu punya satu impian besar, melanjutkan S2 ke luar negeri. Dulu, sebelum semuanya kacau, dia sering bercerita tentang beasiswa LPDP, tentang mimpi kuliah di Belanda atau Inggris. Aku mau jadi ahli lingkungan, Kak. Membuat dunia lebih baik, begitu katanya dengan mata berbinar. Ibu dan ayah selalu memujinya, si anak pintar dan berbudi. Ironis, mengingat dia baru saja menghancurkan lingkungan keluarga sendiri. Menggunakan informasi dari temanku di dunia akademik, aku mencari tahu. Ternyata benar. Yuni tercatat sebagai salah satu finalis beasiswa prestisius itu untuk gelombang tahun ini. Proses seleksinya sudah mencapai tahap wawancara. Dan dalam formulir aplikasinya, dia menuliskan aku, Dinda, sebagai salah satu referensi keluarga, kakak ipar yang sukses dan mendukung. Senyum tipis menguar di bibirku. Dia menggunakan namaku untuk memperkuat aplikasinya. Dia pikir aku tidak akan tahu, atau tidak akan berani mengganggu karena aib keluarga. Dia salah. Aku menyiapkan sebuah paket digital yang rapi. Isinya bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi sebuah narasi yang dirancang untuk meruntuhkan karakter moralnya sebagai calon penerima beasiswa negara. Aku menyusun kronologi yang jelas. 1. Pengkhianatan keluarga. Bukti perselingkuhan dengan kakak ipar sendiri, transaksi, foto tidak langsung, pola komunikasi. 2. Keterlibatan dalam praktik bisnis curang. Keterkaitannya dengan CV Bunga Melati Sejahtera sebagai penerima manfaat dana markup, dilengkapi dengan dokumen pendirian CV atas namanya dan bukti transfer. 3. Penyalahgunaan kepercayaan dan konflik kepentingan. Bagaimana dia memanfaatkan hubungan keluarga untuk keuntungan finansial dan pribadi. Aku tidak mengirimkan semuanya sekaligus. Itu akan terlihat seperti serangan emosional. Sebagai gantinya, aku mengirimkan email pertama ke panitia beasiswa dari akun anonim yang terpercaya dengan subjek kekhawatiran atas integritas moral finalis, Yuni Wulandari. Isinya singkat, profesional, dan hanya menyentuh poin pertama, adanya hubungan tidak etis dengan keluarga yang dapat merusak citra penerima beasiswa. Aku melampirkan satu bukti yang tak terbantahkan, screenshot percakapan, yang kudapat dari backup iCloud Mas Sabab yang tak sengaja tersinkronisasi di iPad lama rumah, di mana Yuni mengirimkan pesan, "Aku tunggu di kos baru, sayang. Jangan bawa banyak dua, takut ketahuan lagi sama Kak Dinda." Tanggalnya setelah insiden dobrak pintu. Efeknya langsung terasa. 2 hari kemudian, Yuni meneleponku. Suaranya histeris, berbeda dengan tangisan manipulatif sebelumnya. "Kakak, apa yang kakak lakukan?" "Panitia beasiswa tadi telepon aku, nanya-nanya soal hubunganku. Mereka bilang dapat email anonim." "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Yuni," jawabku dingin. "Jangan berpura-pura. Ini pasti kakak. Kakak mau menghancurkan aku sepenuhnya ya? Apa salahku sampai segitunya? Aku cuma cari kebahagiaan." "Kebahagiaan yang kamu cari," potongku, suaraku mengeras, berdiri di atas puing-puing kebahagiaanku. "Kamu pikir kamu bisa mengambil suamiku, uang dari bisnisnya, dan masih bisa melanjutkan mimpi indahmu ke luar negeri dengan uang negara? Kamu pikir dunia ini adil bagimu saja?" Dia terisak. Aku mengembalikan uangnya. Aku sudah kembalikan sebagian ke Mas Sabab." "Bagus," pikirku. "Itu pengakuan. Itu urusanmu dengan dia. Tapi urusanmu dengan panitia beasiswa adalah tentang integritas. Dan berdasarkan apa yang kamu lakukan pada keluargamu sendiri, menurutku kamu tidak memilikinya." Aku menutup telepon. Biarkan dia merenungkan kata-kataku. Tahap kedua adalah memperluas efek sosial. Aku tahu Yuni masih berhubungan dengan mantan pacarnya, Aldi, yang menurutku masih menyimpan perasaan. Aldi adalah pria baik, tapi naif. Dengan identitas samaran, aku mengirimkan kepadanya paket bukti yang sama, dengan pesan, dia tidak pernah berubah. Dia menghancurkan keluarganya sendiri. Jangan biarkan dia menghancurkanmu lagi. Aku juga mengirimkan cuplikan informasi ke beberapa grup alumni kampusnya yang cukup aktif, tentang seorang alumni yang terlibat skandal keluarga dan bisnis curang, tanpa menyebut nama secara eksplisit,
tetapi dengan petunjuk yang cukup untuk mereka yang mengenalnya. Efeknya seperti domino. Aldi, yang selama ini mungkin masih merasa bersalah telah meninggalkan Yuni, langsung memutuskan semua hubungan. Dia bahkan mengunggah postingan samar di media sosial tentang bersyukur terhindar dari orang yang meracuni kehidupan. Beberapa teman dekat Yuni di kampus mulai menjauh, bisik-bisik menyebar. Puncaknya adalah ketika panitia beasiswa mengirimkan email resmi penolakan. Alasan yang tercantum, tidak memenuhi aspek integritas dan karakter dalam penilaian komite. Yuni mengirimiku pesan panjang penuh kutukan dan kata-kata kasar yang tak pernah kubayangkan bisa keluar dari mulutnya. Aku tidak membalas. Biarkan amarahnya membakar dirinya sendiri. Namun, karma tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah penolakan beasiswa, aku mendapatkan informasi dari kenalan yang kebetulan bekerja di perusahaan tempat Yuni melamar kerja. Posisi yang diincarnya adalah CSR Officer di sebuah perusahaan multinasional. Posisi yang sangat mengutamakan rekam jejak dan integritas moral. Dengan tenang, aku mengirimkan email follow-up ke panitia beasiswa, kali ini dengan identitas jelas sebagai Dinda, kakak kandung Yuni. Aku menyatakan bahwa sebagai keluarga, kami dengan berat hati harus mengonfirmasi bahwa ada masalah serius dalam integritas adik kami, dan bahwa kami sedang berusaha melakukan pembinaan. Email itu terdengar sangat sopan dan bertanggung jawab, tetapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa catatan tentang ketidakjujuran Yuni terdokumentasi secara resmi di suatu tempat yang bisa diakses oleh institusi lain. Tidak butuh waktu lama. Panggilan kerja Yuni di perusahaan multinasional itu dibatalkan. Alasan yang diberikan, tidak lolos background check. Aku bisa membayangkan keadaannya sekarang. Terpojok. Mimpi S2-nya hancur. Peluang kerjanya buyar. Reputasinya di lingkaran pertemanan dan kampus tercoreng. Dan orang yang dia andalkan, Mas Sabab, sedang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak akan pernah berani mendekatinya lagi karena ancaman perjanjian dan hukum. Pameran dosanya telah aku gelar untuk dilihat oleh dunia yang penting baginya. Dunia akademis, profesional, dan sosial. Aku tidak perlu menyebarkan foto vulgar atau teriak-teriak di media sosial. Cukup dengan mengirimkan bukti-bukti terpilih ke pihak-pihak yang tepat, pada waktu yang tepat. Dia ingin menjadi ahli lingkungan yang membuat dunia lebih baik? Aku telah memberinya pelajaran pertama tentang ekosistem. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan dalam ekosistem kehidupan, dia telah menjadi hama yang menggerogoti batang pohon keluarganya sendiri. Kini, dia telah diusir dari taman yang pernah ia huni dengan nyaman. Satu persatu, tiang penyangga kehidupannya telah kuremukkan. Tinggal satu lagi yang tersisa, dan itu adalah hubungan terakhir yang mungkin masih dia pegang, hubungannya dengan Mas Sabab. Dan untuk itu, aku punya rencana tersendiri. Aku akan membiarkan mereka saling menghancurkan satu sama lain, dengan hanya sedikit dorongan dari belakang layar. Ketenangan yang kudapat setelah meruntuhkan dunia Yuni hanya berlangsung singkat. Seperti predator yang mencium darah, naluriku mengatakan bahwa di balik kehancuran individu, ada dinamika yang lebih berbahaya. Dua orang yang terpojok akan saling mencakar untuk menyelamatkan diri. Aku memutuskan untuk memberi mereka sedikit ruang untuk bernapas, dan saling menyalahkan. Selama 2 minggu, aku fokus pada prosedur perceraian dengan Pak Handoko dan mengamankan aset-asetku. Rumah sudah resmi atas namaku tunggal. Mobil telah dijual dan uangnya masuk ke rekening terpisah. Mas Sabab, yang kini tinggal di apartemen sempit di daerah marginal, terpaksa mencari pekerjaan serabutan. Perusahaannya, Sahabat Jaya Konstruksi, resmi dinyatakan bangkrut setelah aku secara anonim mengirimkan analisis keuangan mencurigakan ke investor terbesarnya. Bapak Roni, partner yang dulu, kabarnya hengkang dengan membawa sisa aset yang bisa diselamatkan, meninggalkan Mas Sabab dengan tumpukan hutang dan tuntutan hukum dari supplier yang belum dibayar. Namun, aku tahu Mas Sabab masih memiliki satu kartu as terakhir, Yuni. Atau lebih tepatnya, sisa uang yang mungkin masih tersimpan di rekening Yuni dari markup proyek. Dan Yuni, yang kini terdesak di segala sisi, pasti akan meminta pertanggungjawaban finansial dari satu-satunya orang yang dia rasa berhutang padanya, Mas Sabab. Aku tidak perlu menunggu lama. Sebuah pagi, telepon rumahku yang jarang berdering, berbunyi. Aku mengangkat. Kak Dinda,
Suara di seberang serak, penuh keputusasaan. Itu Yuni. Tapi bukan Yuni yang manja atau Yuni yang marah. Ini Yuni yang terjepit. Apa yang kamu inginkan, Yuni? Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Bukan itu. Aku butuh bantuan. Aku mau ketemu Mas Sabab. Dia tidak mau jawab teleponku. Semua nomor diblokir. Aku tahu kakak pasti tahu di mana dia. Aku terdiam sejenak. Ini menarik. Kenapa kamu mau ketemu dia? Dia janji sisihkan uang untuk aku. Untuk modal usaha. Untuk hidup. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kak, beasiswa gagal, kerjaan batal, teman-teman pada menjauh. Aku bahkan nunggak bayar kos 3 bulan. Tapi dia malah kabur. Dia yang narik aku ke dalam semua ini. Nada suaranya nyaris melengking. Amarah dan kepanikan. Sempurna. Aku tidak peduli dengan urusan kalian, Yuni. Dia bukan lagi suamiku. Dan kamu bukan lagi adikku. Tapi dia hutang pada aku, teriaknya. Atas nama cinta katanya. Sekarang giliran dia susah. Dia lupakan aku begitu saja? Aku hancur karena dia. Di sela teriakannya, aku mendengar suara lalu lintas yang ramai. Sepertinya dia sedang di pinggir jalan. Aku bisa membayangkan wajahnya yang tidak lagi secantik dulu. Mungkin tanpa riasan, mata sembab. Beri aku alamatnya. Kak, tolong. Aku cuma mau apa yang menjadi hakku. Habis itu aku pergi. Aku janji gak akan ganggu kakak lagi. Sebuah ide muncul. Jauh lebih baik daripada memberinya alamat. Aku tidak akan memberimu alamatnya, Yuni. Tapi, aku akan memberitahunya bahwa kamu mencarinya. Apa yang terjadi setelah itu, bukan urusanku. Aku menutup telepon sebelum dia membalas. Kemudian, dari ponsel sekali pakai, aku mengirimkan sebuah pesan SMS ke nomor Mas Sabab yang baru, yang kudapat dari tagihan listrik apartemennya yang secara tidak sengaja terkirim ke alamat rumah lama. Hati-hati, dia mencari Anda. Marah besar. Mengatakan Anda menghancurkan hidupnya dan berhutang uang. Dia tahu Anda punya masalah hukum dan mengancam akan memperburuk jika tidak dibayar. Lokasinya sekarang sering di sekitar kantor polisi sektor Tebet. Sepertinya sedang konsultasi. Pesan itu sengaja kubuat ambigu, seolah berasal dari seseorang yang memiliki akses, tetapi tidak berpihak. Aku tidak menunggu balasan. Efeknya lebih cepat dari perkiraan. Malam itu, aku menerima telepon dari seorang kenalan yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Mas Sabab. Din, tadi ada keributan hebat di lobi. Seorang perempuan muda marah-marah mencari seseorang. Diteriaki satpam. Mirip deskripsi adikmu. Lalu suami kamu yang dulu turun. Mereka berdebat keras sekali sampai hampir berkelahi. Si perempuan teriak-teriak, penipu, dan pengguna. Akhirnya satpam mengusir si perempuan. Pertemuan itu, yang dipicu oleh pesan provokatorku, telah memecahkan segel terakhir. Keesokan harinya, Mas Sabab meneleponku. Suaranya parau, penuh kelelahan dan kebencian. Senang sekarang, Dinda? Senang melihat kami hancur. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian yang melakukan ini pada diri kalian sendiri. Dia gila. Dia mengancam akan melaporkan semua dokumen CV Bunga Melati ke polisi jika aku tidak memberinya uang. Dia bilang punya salinan semua info C dan transfer. Itu semua rencananya dari awal. Dia yang memaksaku untuk markup. Dia yang minta didaftarkan sebagai pengurus. Aku mendengarkan dengan tenang. Saling tuduh sudah mulai. Kenapa kamu ceritakan ini padaku? Aku bukan penengah kalian. Karena hanya kamu yang punya salinan asli dokumen-dokumen itu. Jika dia benar-benar punya salinan dan melapor, aku bisa dipenjara. Dinda, aku minta tolong. Bisakah kamu membujuknya? Atau setidaknya, pastikan dia tidak punya bukti itu. Aku hampir tertawa. Dia meminta tolong padaku, orang yang paling dia khianati, untuk menyelamatkannya dari orang yang dia selingkuhi. Maaf, SAB. Aku sudah lepas tangan dari semua urusan kalian. Dan menurut perjanjian kita, kamu tidak boleh berkomunikasi denganku kecuali urusan perceraian. Goodbye.
Kututup telepon. Rantai solidaritas di antara mereka telah putus. Kini yang tersisa adalah dua musuh yang saling menyimpan bukti dan ancaman. Pecahnya sekutu ini mencapai puncaknya 3 hari kemudian. Ibu menelepon, suaranya parau karena menangis. Dinda, datang ke rumah sakit. Cepat. Jantungku berdebar, tapi bukan karena khawatir. Kenapa? Ibu? Apa yang terjadi? Yuni dipukul. Dan Sabab ditahan polisi. Ternyata, setelah pertemuan ricu di apartemen, Yuni benar-benar pergi ke polisi dengan salinan dokumen yang dia miliki. Entah bagaimana dia mendapatkannya, mungkin dari laptop Mas Sabab yang dulu sering dibawa ke kosnya. Dia melaporkan Mas Sabab atas penipuan dan pengancaman. Mas Sabab, yang merasa dikhianati dan terpojok, menyusul Yuni ke kos barunya. Pertengkaran hebat terjadi. Kata-kata saling menyalahkan berubah menjadi dorongan, lalu pukulan. Tetangga mendengar teriakan dan menelepon polisi. Mereka menemui Yuni dengan lebam di pelipis dan Mas Sabab yang masih mengamuk. Sekarang, Yuni terbaring di rumah sakit dengan luka-luka ringan dan trauma. Mas Sabab mendekam di tahanan dengan 2 pasal, penganiayaan dan dugaan penipuan, berdasarkan laporan Yuni. Ironi yang sempurna. Mereka yang bersekongkol dalam gelap, kini saling menghancurkan di bawah terang hukum. Mereka yang berbagi ranjang dan rahasia, kini saling menyeret ke bui. Aku mengunjungi ibu di rumah sakit. Melihat Yuni yang pucat dan ketakutan di balik perban, tidak ada kemenangan yang kurasakan. Hanya sebuah kepastian yang suram. Pengkhianatan memang seperti pedang bermata 2. Awalnya terasa tajam dan menggoda bagi yang memegangnya, tetapi pada akhirnya, pasti akan melukai kedua belah pihak. Sekutu mereka telah pecah berkeping-keping. Dan di atas pecahan-pecahan itulah, aku akan membangun fondasi baru untuk hidupku. Sebuah fondasi yang kokoh, tanpa tempat bagi pengkhianat. Tapi sebelum itu, satu bab lagi masih harus ditutup. Bab tentang karma yang datang bukan dari tanganku, tapi dari konsekuensi alamiah yang jauh lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Rumah sakit berbau antiseptik dan keputusasaan. Ibu duduk di kursi plastik di luar ruang gawat darurat, tubuhnya seperti menyusut. Wajahnya yang biasanya anggun tampak 10 tahun lebih tua. Aku mendekat, meletakkan tangan di pundaknya yang ringkih. Bagaimana kondisinya? Ibu menggeleng, air mata menitik di kain mukanya yang lecek. Lebam di kepala, luka di bibir, dan yang lebih parah, dia keguguran. Dinda. Udara di lorong itu tiba-tiba terasa tipis. Keguguran. Ibu menatapku, matanya merah penuh dengan kesedihan yang begitu dalam hingga hampir tak terbendung. Iya. Dokter bilang, usianya baru beberapa minggu. Stres fisik dan emosional pemicunya. Sekejap, semua kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Wajah pucat Yuni yang kuduga karena depresi. Keinginannya yang mendesak untuk mendapatkan uang dari Mas Sabab. Telepon-telepon paniknya. Dia tidak hanya berjuang untuk reputasi atau uang. Dia berjuang untuk janin dalam kandungannya. Janin yang mungkin dia harapkan bisa menjadi pengikat terakhir, atau setidaknya, alat pemeras yang lebih kuat terhadap Mas Sabab. Dan Mas Sabab, dengan pukulannya, telah menggagalkan semua itu tanpa sadar. Aku terduduk di kursi di samping ibu, rasa pahit membanjiri mulutku. Ini bukan bagian dari rencanaku. Ini jauh melampaui semua skenario balas dendam yang pernah kubayangkan. Aku ingin mereka menderita, tapi tidak seperti ini. Tidak sampai pada hilangnya nyawa tak bersalah, sekalipun itu masih berupa janin. Polisi menahannya? Tanyaku, mencoba fokus pada fakta. Ibu mengangguk lemas. Iya, ayah sudah urus pengacara, tapi kasusnya berat. Penganiayaan sampai menyebabkan keguguran, itu pidana. Ditambah laporan penipuan dari Yuni sendiri. Suaranya tercekat. Bagaimana bisa ini terjadi, Dinda? Bagaimana adikmu dan mantan iparmu bisa saling bunuh begini? Apa yang tidak kuceritakan kalian berdua? Aku menatap lantai keramik yang mengilat. Ibu tidak tahu separah kebenaran yang sebenarnya. Dia hanya melihat puncak gunung es. Mereka terlibat hubungan, Bu. Selama berbulan-bulan. Saya yang menemukan mereka. Ibu terkesiap, tangannya menutup mulut.
Astagfirullah. Itu sebabnya kamu? Iya. Tapi saya tidak menyangka akan sampai ke sini. Itu jujur. Seorang perawat mendekat. Keluarga Yuni Wulandari. Pasien sudah dipindah ke ruang perawatan. Masih syok dan menolak bicara. Hanya keluarga inti yang boleh masuk. Aku mengantar ibu sampai ke depan pintu ruangan. Tapi aku sendiri tidak masuk. Melihat Yuni dalam keadaan itu, aku belum siap. Aku membutuhkan jarak. Di luar rumah sakit, udara Jakarta yang pengap terasa menusak. Aku memanggil taksi online. Tujuanku bukan rumah. Aku menyuruh supir menuju kantor polisi di mana Mas Sabab ditahan. Aku tidak bermaksud membebaskannya. Tidak juga untuk mengutuknya. Aku hanya ingin melihat. Ingin memastikan bahwa karma yang tiba-tiba ini benar-benar terjadi. Bahwa bukan mimpiku yang mengerikan. Di kantor polisi, setelah mengemukakan identitasku sebagai mantan istri yang sedang mengurus surat cerai, aku diizinkan menemuinya dari balik jeruji ruang tunggu tahanan. Dia dibawa keluar, tangan diborgol. Baju yang dipakainya masih sama dengan saat keributan. Kemeja lusuh yang sobek di bagian lengan. Ada luka gores di pipinya. Tapi yang paling menyayat adalah matanya. Mata yang dulu penuh percaya diri dan tipu muslihat, kini kosong. Seperti ikan mati yang mengambang. Dinda, gumamnya, suaranya serak. Kamu datang. Aku dengar apa yang terjadi. Dia tertawa pendek, pahit. Jadi kamu menang. Lihatlah aku sekarang. Dan dia hamil. Dinda, aku tidak tahu. Dia tidak pernah bilang. Apakah itu akan mengubah sesuatu? Kalau kamu tahu. Dia memandangku. Bingung. Aku tidak tahu. Itu masalahnya, SAB. Kamu tidak pernah tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Kamu pikir semua bisa diatur dengan uang dan kebohongan. Dia menunduk, borgol di tangannya berderak. Aku akan dipenjara, ya. Sangat mungkin. Laporan Yuni, ditambah dengan penganiayaan yang menyebabkan keguguran, itu bukan main-main. Aku berdiri. Pengacaraku, Pak Handoko, mungkin bisa membantumu. Tapi aku tidak akan menyuruhnya. Uruslah sendiri. Dinda, tunggu, teriaknya saat aku berbalik. Aku minta maaf. Sungguh. Untuk semuanya. Aku berhenti, tanpa menoleh. Maafmu datang terlambat, dan sekarang tidak berarti apa-apa lagi. Hadapilah konsekuensinya. Seperti yang harus kulakukan dulu. Aku pergi, meninggalkannya dalam kegelapan ruang tahanan. Di dalam taksi, baru aku membiarkan air mata mengalir. Bukan untuknya. Bukan juga untuk Yuni. Tapi untuk semua yang telah hilang. Kepercayaan, keluarga, dan sebuah nyawa kecil yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dalam kekacauan seperti ini. Karma telah datang secara tiba-tiba dan brutal. Ia tidak peduli dengan rencana matangku. Ia berjalan dengan logikanya sendiri, menghantam tepat di titik paling rapuh dari kedua orang itu. Beberapa hari kemudian, kabar sampai kepadaku. Mas Sabab ditahan tetap untuk proses penyidikan. Keluarganya yang di kampung berusaha mengumpulkan uang untuk jaminan, tapi jumlahnya terlalu besar. Bisnisnya sudah bangkrut. Namanya tercoreng. Sementara Yuni, setelah keluar dari rumah sakit, menghilang. Menurut ibu, dia menolak pulang ke rumah orang tua. Dia mengambil sisa barangnya dari kos dan pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan pesan singkat. Aku malu. Aku butuh menjauh. Tidak ada yang tahu kemana. Dua pemain utama dalam drama pengkhianatanku kini telah lenyap dari panggung hidupku, masing-masing dengan cara mereka yang tragis. Aku berdiri di balkon rumah yang kini sepenuhnya milikku. Malam Jakarta gemerlap di kejauhan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma kebebaban terasa berbeda. Tidak lagi dibebani oleh kebohongan dan pengkhianatan. Rasa bersalah? Ada. Tapi aku tahu, aku tidak yang mengayunkan pukulan. Aku tidak yang menciptakan janin dalam hubungan terlarang. Aku hanya membuka tirai yang menutupi panggung mereka, dan membiarkan alam mengambil alih. Karma yang tiba-tiba itu telah membersihkan medan perang. Kini, yang tersisa adalah keheningan. Dan di dalam keheningan itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa mendengar suaraku sendiri lagi. Suara Dinda yang hampir terlupakan, yang tidak lagi terdefinisi sebagai istri atau kakak, tetapi sebagai seorang wanita yang harus mulai membangun kembali dari puing-puing. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, aku bisa berjalan tanpa beban di punggungku, tanpa titik merah di peta yang harus kuperhatikan. Hanya langkahku sendiri, menuju suatu tempat yang belum kutahu, namun setidaknya, adalah arah yang kupilih sendiri. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, atau setidaknya, membentuk jaringan parut yang tidak lagi terasa perih saat disentuh. 2 tahun sejak titik merah di GPS itu mengantarku ke lubang hitam pengkhianatan, dan membawa kedua pelakunya ke jurang mereka sendiri. Kehidupan berjalan, dengan keheningan yang akhirnya bisa kumaknai sebagai kedamaian. Suatu siang yang cerah, aku berdiri di depan cermin panjang di butik pernikahan kelas atas di Kemang. Gaun putih sederhana dengan potongan modern melengkapi tubuhku dengan sempurna. Di belakangku, seorang wanita parubaya dengan mata bijak, ibu, tersenyum dengan air mata berbinar di pelupuk matanya. Cantik sekali, Dinda. Ian sangat beruntung. Ian. Namanya terasa hangat dan kokoh di benakku. Seorang insinyur struktural yang kutemui di sebuah konferensi kerja setahun yang lalu. Orangnya tenang, jujur, dan yang terpenting, dia melihatku sebagai Dinda, bukan sebagai korban, bukan sebagai wanita yang hancur, tapi sebagai seorang partner yang setara. Dia tahu semua ceritaku, dan memilih untuk tetap berdiri di sampingku, bukan karena ingin menyelamatkan, tapi karena menghargai kekuatanku bangkit dari reruntuhan. Terima kasih, Bu. Aku memeluknya erat. Hubungan dengan orang tuaku perlahan membaik setelah badai berlalu. Mereka akhirnya mengetahui kebenaran seutuhnya, dan meski awalnya ada penyangkalan dan rasa malu yang luar biasa, pada akhirnya mereka memilih untuk mendukungku. Yuni tetap menjadi topik yang terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Kabarnya, dia bekerja serabutan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup menyendiri dan memutuskan hampir semua kontak dengan keluarga. Sementara itu, nasib Mas Sabab lebih terdokumentasi. Setelah proses persidangan yang cukup menyita perhatian media lokal, karena melibatkan unsur perselingkuhan, penggelapan, dan penganiayaan, dia akhirnya dihukum 3 tahun penjara. Vonisnya lebih ringan dari yang diperkirakan, berkat pengakuannya dan upaya restitusi yang dilakukan keluarganya. Kabar terakhir, dia masih menjalani masa tahanan dan konon menjadi sangat pendiam. Kerajaan pasir bisnisnya telah rata dengan tanah, meninggalkan nama yang tercoreng dan hutang yang mungkin tak akan pernah terlunasi. Pernikahanku dengan Ian berlangsung sederhana namun penuh makna, di sebuah taman kecil dikelilingi orang-orang terdekat yang tulus. Tidak ada kemegahan seperti pernikahan pertamaku dulu. Kali ini, yang ada hanya keautentikan dan janji yang dijaga dengan mata terbuka. Saat aku dan Ian berjalan meninggalkan lokasi resepsi menuju mobil yang akan membawa kami ke bandara untuk honeymoon, seorang pengemis tua mendekat, mengulurkan tangannya. Ian dengan sigap mengambil beberapa lembar uang dari sakunya. Saat itulah, mataku tertuju pada sosok di balik si pengemis. Seorang laki-laki dengan baju kusam, duduk lesu di bawah pohon pinggir jalan, memandangi lalu lintas dengan tatapan kosong. Wajahnya yang tirus dan dekil hampir tak bisa kukenali, tapi sesuatu di caranya menunduk, sebuah gerakan yang dulu penuh dengan sikap sok kuasa, membuat darahku berhenti sejenak. Mas Sabab, dia sudah bebas? Atau ini mungkin pembebasan bersyarat? Tak peduli. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya, seperti cangkang dari pria yang dulu aku kenal. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat, pandangan kami bertemu. Di matanya, aku melihat gemuruh emosi, penyesalan yang dalam, rasa malu yang membara, dan sebuah pengakuan bisu tentang betapa jauhnya dia telah jatuh. Dia segera menundukkan kepalanya lagi, menyembunyikan wajahnya di balik kerah jaketnya yang lusuh, dan berbalik pergi, menghilang di kerumunan trotoar. Ian merasakan kaku di lenganku. "Kamu kenal orang itu?" tanyanya lembut. Aku menarik napas, memalingkan wajah ke arah suamiku yang baru, ke arah masa depanku. Dulu, tapi tidak lagi. Aku memasukkan tanganku ke dalam genggamannya yang hangat dan kuat. "Ayo pergi." Di dalam mobil yang melaju menuju bandara, aku melihat kota Jakarta melalui jendela.
gedung-gedung tinggi, kehidupan yang terus berdenyut. Aku teringat titik merah di ponselku dulu, yang membeku di sebuah gang kecil di Tebet. Titik yang membawa kehancuran, namun juga pembebasan. Mereka telah mencapai titik nadir mereka masing-masing. Yuni, hidup dalam pelarian dan penyesalan. Mas Sabab, jatuh dari segala jenis kemewahan yang pernah dinikmatinya, bahkan mungkin dari harga dirinya sebagai manusia. Sementara aku telah melewati titik nadirku di lantai 2 kos berbau pengap itu. Dan dari sana, pelan-pelan, aku mendaki. Dengan setiap bukti yang kukumpulkan, setiap keputusan keras yang kuambil, dan akhirnya, dengan setiap langkah menuju pengampunan untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi membenci mereka. Kebencian itu terlalu melelahkan. Aku juga tidak memaafkan sepenuhnya. Beberapa luka terlalu dalam untuk dilupakan. Tapi aku telah belajar membebaskan diri dari belenggu kemarahan mereka. Aku memandang Ian yang sedang fokus menyetir. Profil wajahnya yang tegas terpapar cahaya matahari sore. Aku tersenyum. Titik merah GPS itu telah padam. Sinyal pelacak kehidupan mereka tak lagi ada di peta jiwaku. Kini, yang ada hanyalah koordinat baru yang telah kupilih sendiri. Sebuah titik bernama kedamaian, yang koordinatnya adalah penerimaan, ketenangan, dan cinta yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Mobil melaju memasuki terowongan menuju bandara, meninggalkan kota dan segala kenangan pahitnya di belakang. Aku menutup mata, merasakan hangatnya tangan Ian. Bab terakhir dari kisah lama telah benar-benar tertutup. Dan di halaman baru yang masih putih bersih ini, hanya ada satu judul yang kutulis: Bermula.